إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di tahun 2021. Secara khusus alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berada di saat-saat menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa manfaatkan ibadah Ramadan kita nanti, karena kita tidak yakin Ramadan berikutnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ikhwatu iman, seluruh ayat surat yang ada dalam Al-Quran, para sahabat mufakat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dan sepakat untuk ditulis di awal setiap surat sebelum membaca ayat yang pertama, kecuali surat yang ke-9 yaitu surat At-Taubah. Di situ tidak dicantumkan basmalahnya. Para sahabat sepakat dengan ungkapan nu'minu biha wa naqra'u kama ja'at. Kita imani seluruh ayat-ayat Quran, baik yang muhkamat atau yang mutasyabihat, baik yang maknanya kita tahu, maksudnya kita tahu, terjemahannya kita tahu, atau ayat-ayat yang kita tidak tahu karena Allah tidak memberitahu kepada Rasulnya dengan sebutan ayat-ayat mutasyabihat. Maka kita diperintahkan untuk wa naqra'u kama ja'at, baca apa adanya, baca basmalah bila ada basmalahnya, tak perlu baca basmalah kalau memang tak ada basmalahnya. Karena Rasulullah selalu memberi contoh sebelum membaca surat, dari ayat pertama selalu diawali dengan basmalah sesudah ta'awud. Satu contoh dalam hadis Muslim, Rasulullah sebelum membaca inna a'toina kal kausar, maka Rasul membaca terlebih dahulu sesudah ta'awud basmalahnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian inna a'toina kal kausar. Maka sahabat menulis semua surat-surat diawali dengan basmalah, kecuali surat yang ke-9, surat At-Taubah. Ikhwatu iman, surat Al-Asr ini atau sering kita sebut surat Wal Asri, tentu saja di situ dicantumkan basmalah terlebih dahulu sebelum ayat yang pertama. Kandungan surat ini wazizah balighah,
sangat singkat, padat, syarat dengan makna dan balighah, keindahan bahasa yang tidak ada tandingannya, karena memang Quran adalah seindah-indahnya bahasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Nabi yang sebelumnya belum menjadi sahabat Nabi, yaitu Amr bin As. Amr bin As dengan Nabi, walaupun saat itu masih kafir, dengan Nabi berteman. Kemudian dengan Musailamah Al-Kadzab juga berteman. Amr bin As sebelum masuk Islamnya. Ketika berkunjung kepada Musailamah Al-Kadzab, nabi yang palsu itu di zaman Nabi, maka Musailamah bertanya kepada Amr bin As, saat ini yang turun ala sahibikum, kepada sahibmu Muhammad, itu surat apa? Wahyu yang mana yang turun? Maka oleh Amr bin As dijawab, "Na'am, ya, ada satu surat," yaitu kemudian beliau bacakan surat Al-Asr itu, surat Wal Asri dibacakan sampai selesai, ya, walaupun kafir kan hafal ya, karena itu bahasanya begitu, sampai selesai. Nah, kemudian kata beliau, ini adalah wajizah balighah, sesingkat-singkatnya surat, maknanya padat dan bahasanya sangat indah. Fafakkara Musailamah, lalu Musailamah berpikir sejenak, berpikir bukan untuk merenungkan kandungan makna dan keindahan bahasanya, tapi berpikir bagaimana caranya bisa menyaingi dan menandingi surat Wal Asri itu. Lalu kata Musailamah Al-Kadzab, barusan saya terima wahyu juga, ya. Lalu dia bacakan, ya, dia bacakan hasil pikirannya itu. Kata dia, ya wabar innaka udunan was-sadr wasairuka hafrun naqar. Lihat untian kalimat yang ia susun, terakhirnya ro semua. Karena wal asrinya juga ro semua. Wal asr ro terakhirnya. La fi khusr ro sampai terakhir watawasabil haq watawasabil surah ro. Dia bikin untian kalimatnya kira-kira di akhir kalimatnya sama untuk bisa menyaingi keindahan bahasanya. Karena kita selalu merasakan indahnya bahasa Quran dengan diantaranya dengan mengetahui ungkapan-ungkapan seperti itu. Surat Al-Ikhlas umpamanya qul huwallahu ahad, terakhirnya dal. Allahu somad, terakhirnya dal. Lam yalid walam yulad, terakhirnya dal. Walam yakul lahu kufuwan, terakhirnya. Seperti itu keindahan bahasa diantaranya. Maka Musailamah Al-Kadzab bikin tandingan, karena wal asri terakhirnya ro semua, dia bikin terakhirnya ro semua. Ya wabar ro, ya wabar dua kali ro. Innaka udunani was-sadr ro, wasairuka hafrun naqar ro semua. Setelah dia bikin begitu, dia tanyakan kepada Amr bin As, menurut Anda bagaimana wahyu yang saya terima tadi tuh? Apa jawaban Amr bin As? Wallahi, demi Allah bahwa engkau tahu bahwa aku orang yang mengetahui bahwa kamu orang yang suka berbohong. Kamu sudah tahu bahwa saya orang yang tidak percaya kepadamu karena kamu biasa suka bohong. Nah, Musailamah diam di situ. Mari kita lihat artinya bagus tidak? Kan kalau wal asri luar biasa maknanya itu.
Apakah surat palsu bikinan Musailamah al-Kadzdzab itu maknanya bagus atau tidak? Maknanya dalam atau tidak? Kalau kita artikan ya, dari awal sampai akhir surat palsu bikinan Musailamah al-Kadzdzab itu ya, wahai landak, tahu landak Pak? Landak tuh binatang yang bulunya tajam gitu ya. Wahai landak, sesungguhnya kamu punya dua telinga dan punya hati. Punya dua telinga dan punya dua hati. Sesungguhnya gerakanmu, jalanmu memutar berguling-guling seperti lingkaran. Jadi terjemahan Quran seperti itu. Jadi terjemahan tidak bagus, makna tidak jelas, jauh untuk bisa menandingi surat Wal Asr. Surat Wal Asri surat yang sangat balighah, indah bahasanya, wazizah, padat maknanya. Ungkapan yang Allah gunakan di ayat yang kedua, uslub bahasa yang Rasul bacakan, yang Allah wahyukan kepada beliau, bukan menggunakan bahasa biasa, bukan menggunakan khobar ibtidai, bukan berita biasa, berita yang tak perlu menggunakan kalimat penegas, bukan juga berita tolabi yang lebih baik dikasih penegas, tapi beritanya berita inkari, berita informasi yang wajib harus diberikan penegas-penegas agar bisa lebih bermakna dan bisa memberikan kesadaran kepada kita semua. Ingat kalimatnya, innal insana lafi khusr. Diterjemahkan oleh kita, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Di situ ada kalimat penegas satu, inna, sesungguhnya. Kedua, lafi, laknya benar-benar. Ketiga, khusr, tidak menggunakan alif lam, kosong alif lam, artinya isim nakirah, maka punya makna untuk penegas pula. Di sini Allah berikan uslub bahasanya dengan khobar inkari, memberikan, membubuhi kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat taukid, penegas, karena memang ada maksud yang Allah tuju. Sama dengan Ibnu Abbas ketika memberikan tausiah kepada para sahabat yang masih ada, kepada para tabi'in terkait dengan bahwa Nabi Isa itu masih hidup, Nabi Isa belum wafat, maka beliau menyampaikannya dengan wallahi annahul ana lahayyun, demi Allah sesungguhnya dia Nabi Isa sekarang benar-benar masih hidup. Di situ kalimat penegasnya begitu banyak karena nampak mulai orang-orang tak percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup yang nanti akan turun dari langit di akhir zaman. Ikhwatu iman, kalimat yang Allah sampaikan, wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, beritanya berita khobar inkari. Di situ dibubuhi kalimat penegas-penegas. Kenapa? Karena memang pada umumnya manusia banyak yang merugi karena tidak percaya dengan kehidupan di akhirat sesudah hidup di dunia ini. Silakan kita renungkan dari zaman Nabi sampai Nabi yang terakhir, sampai nanti akhir zaman, bahkan zaman kita. Pertanyaannya, dari zaman dulu banyak yang iman atau banyak yang kafir? Dari zaman dulu Nabi Isa umatnya berapa? 12. Yang kafirnya gak usah dihitung. Nabi Nuh yang sudah berjuang dakwah siang dan malam, ketika banjir melanda melampaui gunung yang tinggi, air bahnya itu, berapa umatnya? Satu kapal, satu perahu, tidak untuk manusia semuanya, di bawah untuk binatang sejenis kambing dan lain-lain.
Di tengah buat manusia, di atasnya buat burung. Satu perahu, tidak semuanya untuk manusia. Beliau sudah berjuang bertahun-tahun, bahkan umur beliau 50, ya, kurang 50, 1000 tahunnya. 950 tahun, diangkat jadi Rasul umur 40, berarti dakwahnya selama 910 tahun, siang dan malam. Dapat umatnya cuma sepertiga dari perahu itu, karena 2/3-nya adalah untuk makhluk lain. Memang dakwah keberhasilan tidak diukur dengan sedikit banyaknya yang ikut, sedikit banyaknya yang mengikuti, tapi diukur sejauh mana apakah sudah menyampaikan risalah Allah atau belum. Jika para nabi sudah menyampaikan risalahnya, apakah nanti umatnya mengikuti atau tidak, maka nabi itu sudah berhasil karena sudah menyampaikan amanat dari Allah, risalah tersampaikan kepada umat, dan pahala sudah dapat karena memang sudah melaksanakan amanat. Sama dengan kita dalam berdakwah, mau ikut atau tidak, orang itu mau sadar atau tidak, mau iman atau tidak, ya mau taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, bukan urusan kita. Yang jelas kita sudah menyampaikan, maka kita sudah berhasil mendapatkan pahala. Urusan hidayah, taufik, kesadaran untuk mentaati Allah dan Rasulnya bukan urusan kita. Ikhwatu iman, kenapa Allah menggunakan kalimat penegas begitu banyak? Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian karena manusia banyak yang inkar daripada yang beriman. Maka untuk meyakinkan, memberikan pelajarannya dengan cara kalimat penegas dibubuhi di situ agar menjadi pelajaran baik untuk yang beriman atau yang belum beriman. Kemudian di ayat pertama Allah tegas mengatakan wal asr, demi waktu. Dan kebanyakan manusia merugi karena tidak menggunakan waktunya sebaik mungkin. Waktu orang yang beriman adalah untuk beriman kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk saling menasihati dalam hak dan saling menasihati dalam kesabaran. Bila waktunya digunakan untuk beriman kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk istiqomah kesabaran dalam mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang itu menjadi orang yang beruntung. Imam Syafi'i tegas mengatakan laulam yunazzilillah siwa hadhihi surah la kafatin nas. Andai Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain dalam Quran selain daripada surat Wal Asri ini saja, ini sudah cukup buat manusia. Karena bila sudah memahami, mentadaburi isi daripada surat Wal Asri, maka pasti dia menjadi orang yang beruntung. Beriman, beramal soleh, amar ma'ruf nahi munkar, sabar dalam segala hal, itu kunci orang menjadi beruntung kelak yaumal kiamah. Ayat yang manapun, surat yang manapun, kalau ada iming-iming surga, pasti anjurannya adalah beriman, beramal soleh, amar ma'ruf, dan lain-lain. Surat yang manapun isinya, bila ingin dapatkan surganya Allah, ya sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Asr. Maka ini syarat padat maknanya, ringkas bahasanya, tetapi Musailamah tak mampu membuat tandingan karena surat-surat Quran bukan bikinan manusia, bukan bikinan ahli syair. Seahli apapun para ahli syair tak bisa menandingi keindahan bahasa Quran, apalagi secara maknanya tak mungkin bisa mengunggulinya. Ikhwatu iman, oleh karena itu di sini para ulama ahli tafsir memberikan ketegasan kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Bahkan tidak sedikit
Di ayat Quran kita bisa baca Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Contoh tadi wal asr, demi waktu. Ada yang mengartikan demi waktu asar. Saking pentingnya waktu asar. Lihat yang lain, wal lail, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu itu semua. Kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan waktu? Para ulama ahli tafsir memberikan penjelasan, termasuk dalam kitab Sofwat Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau memberikan ketegasan. Demikian juga Ibnu Katsir, karena Allah bersumpah menggunakan waktu ini, innama aqsama ta'ala bizaman, sesungguhnya Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, li'anna zaman, karena waktu itu adalah merupakan ra'su umri lil insan, bagian penting dalam umur manusia. Faqulul lahdah tamdha fa innaha min umrika wa naqsin min ajalik. Sesungguhnya setiap kedipan mata yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, kedipan mata yang kita lakukan itu adalah bagian daripada umurmu dan akan mengurangi jatah hidupmu. Tak ada manusia yang tidak menggunakan waktu untuk merenung saja, melamun saja, pasti menggunakan waktu. Bahkan tidur kita yang terus kita lakukan tidak lepas daripada menggunakan waktu, dan manusia akan rugi bila tidak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beriman kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran dan lain sebagainya. Dan akan menjadi rugi bila kita tidak bisa menggunakan umur yang Allah gunakan pada kita untuk digunakan sebaik mungkin. Karena tahun bertambah, jatah hidup kita selalu dikurangi. Tahunnya bertambah, jatah hidup kita tidak ikut nambah tapi dikurangi. Ikhwatiman, oleh karena itu Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, a'darallahu ila mri'in akhara ajalah hatta balago sittina sanah. Allah akan minta kepada kita tanggung jawab. Allah akan nanya kepada kita, kepada setiap orang yang sudah Allah tangguhkan, sudah Allah perpanjang umurnya sampai 60 tahun. Jadi hati-hati yang sekarang sudah 60 tahun kemudian wafat, yaumul qiyamah ada pertanyaan khusus di padang mahsyar, umur Anda selama 60 tahun dipakai untuk apa? Hadis riwayat Imam Bukhari, jalur Abu Hurairah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasul menegaskan, man ammara min ummati sab'ina sanah. Siapa saja yang Allah panjangkan umurnya sampai 70 tahun, faqad a'darallah ilaih yaumal qiyamah. Pasti Allah akan bertanya kepadanya selama 70 tahun digunakannya untuk apa. Berarti dari 60 dan seterusnya siap-siap di padang mahsyar ada pertanyaan khusus. Anda diberi umur begitu panjang, 60, 70 atau lebih daripada itu, digunakannya untuk apa? Bukan berarti yang di bawah 60 nggak ada pertanyaan, ada banyak pertanyaan lain. Cuman untuk yang 60 sampai 70 tahun, dari 60 sampai berapapun ada pertanyaan, umur begitu panjang sudah digunakan untuk apa? Mudah-mudahan kita mampu menggunakan, baik yang masih muda, gunakan masa mudanya sebelum datang tua renta. Syababak qabla haramik. Salah satu pesan Rasulullah dari 5 pesan adalah gunakan masa sababmu,
masa mudamu sebelum datang masa tua renta. Di saat tua renta kita tak bisa banyak berbuat amal baik yang lebih banyak, tidak sebagaimana di saat masih muda. Maka ketika sudah tua renta tak sanggup banyak berbuat kebaikan, beruntunglah bila masa mudanya digunakan untuk dekat kepada Allah. Maka walaupun di masa tua tidak mengerjakan banyak amal-amal baik, Allah tetap berikan pahalanya, tetap tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, karena Allah melihat di masa mudanya orang itu seperti apa. Sama dengan orang diberikan kesehatan kemudian sakit, maka pahala sakit kita sebagaimana pahala ketika sehatnya. Bila kita sehat rajin ibadah kepada Allah, maka ketika sakit tetap ada pahala-pahala yang kita lakukan di saat kita masih sehat. Inilah pentingnya kita menghadiri pengajian seperti ini, karena memang ada saatnya kita tak bisa hadir karena udzur kita, karena usia kita, tapi bila kita sudah istiqomah dalam ketaatan, maka tetap Allah berikan pahala kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat bermanfaat dan bisa lebih semangat untuk lebih dekat kepada Allah di tahun musim yang terus setiap saat diumumkan kematian. Silakan sebelum saya tutup. Diperkirakan cucunya lahirnya bulan Ramadan, hari-harinya lahirnya bulan Ramadan. Diperkirakan. Pertanyaannya adalah itu ya, supaya nanti bisa memahami. Beliau bertanya tentang puasanya anaknya dia. Begitu lahir, dia kan hamil belum masuk bulan Ramadan hamil. Terus melanjutkan. Nah, mana yang harus bayar fidyah, mana yang harus mengqadha ketika di bulan Ramadan itu. Jadi diperkirakan lahirnya itu bulan Ramadan. Ya. Ketika dia hamil, itu kan ya fikihnya bagaimana? Nah, terus kemudian ketika dia melahirkan, itu apa yang harus dikerjakan? Apakah dia mengqadha? Terus kapan dia ketika menyusui dia bayar fidyah? Nah, mohon penjelasan dari intinya, karena ini agak mendesak, nanti mungkin tidak ketemu di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nah, kalau Ustaz nanti silaturahim. Jadi mohon penjelasannya, karena fikih Ramadannya supaya lebih jelas. Ya, baik. Sekarang lagi hamil tua, diperkirakan Ramadan lahir. Itu Pak ya. Begitu lahir, apakah harus qadha atau fidyah? Mungkin begitu pertanyaannya. Ya. Ketika lahir atau seorang wanita yang melahirkan itu namanya nifas. Nifas, keluar darah ya dari kehormatan. Nifasnya seorang wanita ya tidak sama. Ada yang 40 hari bersih, ada yang baru 30 hari sudah bersih, ada mungkin yang baru 3 minggu sudah bersih. Tidak sama. Hukum nifas sama dengan hukum haid. Haid, datang bulan. Hukum nifas sama dengan tak boleh sholat, tak boleh saum, tak boleh dekat-dekat sama suami, tanda kutip. Kan begitu.
Saum tak boleh, sholat tak boleh, ya, dekat sama suami tak boleh. Sebagaimana haid. Ketika datang bulan juga sama begitu kan? Tak boleh sholat, tak boleh saum, tak boleh dekat-dekat sama suami. Bahkan walaupun sudah bersih, jangan dulu sebelum mandi. Ada syarat mandi dulu, kan begitu ya. Nah di situ. Ketika nifas, maka hukumnya adalah hukum sebagaimana wanita datang bulan haid. Artinya mengqadha. Kata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is saum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami para wanita yang datang bulan oleh Nabi disuruh untuk mengqadha saum, tidak disuruh untuk mengqadha salat. Lalu bagaimana setelah 3 minggu nipasnya bersih? Ramadan masih ada, ya kan? Nipasnya beres, nggak nyampe sebulan, nipasnya bersih, umpamanya 3 minggu sudah bersih nih. Apalagi lahirnya umpamanya belum Ramadan sudah lahir, kan? Belum Ramadan sudah lahir, berarti kan masih ada tuh untuk di bulan Ramadan. Maka karena nipasnya sudah berakhir, maka kemudian jatuh kepada hukum menyusui. Ketika menyusui bukan qadha tapi fidyah. Atau begini, nipasnya belum selesai tapi sudah menyusui. Nipasnya belum selesai tapi bisa menyusui. Baru seminggu, ya kan tidak mungkin bayinya dibiarkan tidak dapat ASI kan? Mungkin berapa hari biasanya? Tanyakan ke ibu habis melahirkan berapa hari? Apakah hari itu langsung? Biasanya hari pertama mungkin belum. Ya, jadi di saat menyusui maka sudah berlaku hukum menyusui dan dikenai hukum membayar fidyah. Bukan mengqadhanya. Jadi fidyah. Berapa kadar fidyahnya? Kata Rasul, muddan bi muddin Nabi. 1 mud tapi mudnya mud Nabi. Para ulama sudah menghitung fidyahnya itu 1 mud kurang lebih kalau beras 6 ons beras. Setengah kilo lebih ya, lebih sedikit, 6 ons beras. Silakan mau bil qimah, artinya dengan nilai. Setengah kilo beras itu kalau diuangkan berapa? Atau berupa makanan, 1 piring nasi dikasih apa? Yang nanti jika ditotal nilainya itu tidak boleh kurang daripada setengah kilo beras tadi, 6 ons beras tadi. 1 piring nasi, kemudian lauknya apa saja, ya kan? Kemudian teh manis 1 gelas, tapi runding dulu sama yang mau terima fidyahnya. Tetangga sebelah, nenek-nenek, nek, saya mau fidyah ke nenek, teh manis ya, ya. Makan sama apa? Tanyakan dulu, jangan sampai kita ngasih gak dimakan, ya kan? Nasi Padang 28.000 umpamanya, hebat itu berarti. Ya. Dilebihkan lebih baik menjadi sedekah biasa sisanya, tapi jangan kurang dari 1 mud atau kurang dari 6 ons beras kalau mau diberaskan. Kalau mau dipakai nilai bil qimah ya silakan berapa kalau mau diuangkan. Dirapel umpamanya mau ngasih uang aja lah setengah bulan sekali agar rada pantas ngasihnya, ya silakan. Berarti kan kalau diuangkan setengah kilo atau 6 ons kurang lebih berapa? Beras sekarang berapa sekilonya? Anggaplah 12.000, berarti 6.000. Dikalkulasi 3 minggu 6 kali. Digenapkan sajalah karena rezekinya ada 10.000 kita ngasih kali. Atau rezekinya banyak ya silakan ditambahi, dilebihkan lebih baik daripada pas-pasan gitu. Kurang ya jangan. Tidak boleh. Jadi untuk kasus wanita nipas selagi belum menyusui
Gitu gampangnya ya, gampangnya. Selagi belum menyusui maka kena hukum qada. Kalau sudah menyusui maka kena hukum fidyah, karena bagi yang menyusui aturannya adalah bayar fidyah bukan qada. Gitu sementara. Berarti selama selama nifas, katakanlah nifasnya 20 hari itu nifas saja, bayar qada. Kurang jelas. Ada nifas tidak menyusui, ada nifas sambil menyusui. Maka ketika nifas tapi dia sudah menyusui, maka hukumnya hukum nifas, hukumnya hukum fidyah, kena kepada penyusuan bukan kepada nifasnya. Hukum nifas sama dengan hukum qada, tapi karena sudah menyusui maka dikenakan hukum penyusuan. Sebelum melahirkan itu kan hamil. Bolehkah fidyah? Fidyah untuk zakat fitri? Kan masuk bulan Ramadan. Ya. Hamil tadi. Ya. Lagi hamil. Ya. Nah, hamilnya itu pilihannya qada apa fidyah? Oh iya. Mana saja yang kena hukum fidyah? Mungkin begitu pertanyaannya. Satu, yang hamil. Kata Imam Syafi'i, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan begitu ayatnya. Saum lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi kata Imam Syafi'i, bila wanita yang hamil itu khawatir akan janinnya, dengan dibawa saum khawatir, maka baginya untuk fidyah bukan qada. Jadi konsul dulu dengan dokter, dok, ini kalau saya dibawa saum, kesehatan janin bagaimana? Oh nggak apa-apa, bayinya sehat kok. Jadi dicoba aja dulu gitu, dicoba dulu, karena kita mengamalkan wang tasumu khairun lakum. Tapi kalaupun kita milih, ya sudahlah kita mau fidyah saja, ya terserah. Karena memang untuk wanita hamil hukumnya adalah fidyah. Jadi yang hamil, yang menyusui, yang penyakit menahun, kalau mau bayar mau qada pingsan, ini kan nggak bisa dipaksakan. Jadi yang hamil, yang menyusui, penyakit menahun, atau tua rentak tak lagi sanggup saum, maka itu adalah fidyah. Anas bin Malik tahun terakhir sebelum beliau wafat di Ramadan itu beliau fidyah karena sudah tak sanggup lagi saumnya, karena umurnya sudah di atas 100. Jadi tidak saum tapi fidyah. Jadi wanita hamil, menyusui, penyakit menahun, tua renta, awas tua rentanya karena nggak sanggup, kan ada orang tua tapi masih kuat. Jadi babnya bab tidak kuatnya begitu. Satu faktor umur, kedua tidak kuat, karena ada orang 70 tahun masih kuat. Nah seperti Pak Rusbah udah 100 tahun ya Pak, 100 tahun, udah 173 masih sanggup, teruskan. Nanti ada saatnya, saya tidak mendoakan, nanti ada saatnya kalau bapaknya pengen umur panjang, pengen dipanjangkan lagi, ada saatnya pasti nggak sanggup. Ketika nggak sanggup seperti Anas bin Malik, maka fidyah. Kalau kerja kasar, kalau dia tidak, kalau puasa dia tidak bisa bekerja. Kalau puasa dia tidak bisa bekerja. Kalau di sini mungkin sombol ya, tukang becak atau kerja sawah. Kalau dia puasa, dia tidak bisa bekerja, tidak punya tenaga. Ya. Nah, hukumnya itu masuk ke kategori ini apa enggak? Ya, mungkin masuk kepada pekerja berat. Sekarang tukang beca dari pagi sampai sore nongkrong, sila, bahkan tidur di beca. Penumpangnya sehari dapat 1. Apa nanti bisa masuk gitu alasannya? Supir angkot, Pak saya nggak saum, kenapa? Saya supir kok, berat nih kerjaan supir, nggak panasan, nggak apa, nyantai di mobil terus nggak saum. Nah ini kembali kepada keimanan ya, kembali pada keimanan. Jadi tidak bisa digampangkan begitu.
Kalau memang betul-betul pekerja berat, contoh kuli bangunan umpama, ini ada kerjaannya di Ramadan karena sudah berbulan-bulan tak dapat kerjaan dan bagiannya ngaduk umpama, ya kan? Karena tukang ada istilah istirahat karena yang ladennya masih ngaduk. Kalau laden kan sudah luar biasa. Andai tidak ada pekerjaan sudah sekian lama, kemudian adanya dapat di Ramadan, kalau dia nggak ambil, utang sudah di mana-mana, makan keluarga juga seperti itu. Maka ketika dia coba dulu saum kuat atau tidak, ketika dia tidak betul nggak kuat, maka di situ baru benar ada aturan silakan tidak saum. Tapi untuk begitu bukan kepada fidyah, tetapi kepada qadha. Kecuali kalau terus kerjanya begitu terus tidak pernah berhenti. Karena ada saatnya berhenti nanti. Di luar Ramadan belum tentu ada job. Ketika tidak ada kerjaan sudah kesempatan untuk bayar qadha. Jadi untuk yang fidyah seperti tadi masuk kepada rincian wanita hamil, menyusui, penyakit menahun, dan orang yang sudah tak sanggup karena faktor umur. Seperti itu. Jadi itu yang fidyah. Yang qadha datang bulan haid, nifas, apa lagi? Safar, bila tidak saum itu juga. Kan yang safar pilihannya, yang safar pilihan mau buka, mau iftar silakan, mau lanjutkan saum silakan. Rata-rata tetap saum karena bayarnya nggak kiyang. Nah, rata-rata walaupun safar kerjakan saum karena bayarnya, qadhanya tidak kiyang. Tapi itu pilihan kan? Mau saum mangga, mau tidak juga mangga. Jadi ada ketentuan khusus mana yang qadha, mana yang fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir nanti surga dan neraka akan lestari, akan tetap ada atau akan hancur? Ya. Mungkin ada yang memahami selain Allah itu fana, ya kan? Contoh kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi, di langit, makhluk yang manapun fana. Hanya wa yabqa wajhu rabbik, zat Allah yang kekal abadi. Mungkin baca keterangan itu kemudian surga juga bakal hancur, neraka juga bakal hancur. Ini nanti berarti kiamat kedua kalinya berarti. Kalau nanti surga neraka itu hancur. Kalau kita baca ayat, para ahli surga khalidina fiha. Khalidina fiha. Dipertegas la yamutu fiha. Dipertegas la yantakilu minha. Ahli surga kekal, tidak ada kematian, tidak akan pindah ke tempat lain. Kalau hancur, ahli surga masih hidup, berarti kan pindah ke tempat lain. Maka ungkapan Allah ahli surga kekal itu memberikan isyarat surga juga kekal. Surga juga kekal. Dan kalau sudah kiamat terjadi, kita pindah di alam yang terakhir, alam akhirat, ya semuanya kekal. Nerakanya kekal, ahli nerakanya yang kafir, yang munafik, yang musyrik kekal, orang Islam yang ke surga kekal, Allahnya kekal, malaikat nggak ada yang mati, kekal semua. Kalau ada kematian, ya namanya kalau ada kematian berarti ada kiamat berikutnya. Dan kiamat, tiupan trompet Israfil
Satu, ditiup untuk hancurnya alam ini. Kedua, ditiup untuk bangkit dari alam kubur. Setelah itu Israfil libur. Sekarang ini Israfil menempelkan trompetnya, nakurnya ya ke mulutnya, matanya memandang kepada arsy-Nya Allah, khawatir Allah perintahkan, dia lengah. Kapan Allah perintahkan? Jadi Israfil yang pegang trompet nggak tahu kapan kiamat terjadi. Seperti itu. Nanti di surga ya sudah istirahat. Bahkan mungkin menjadi pelayan para ahli surga, bisa ahli profesi gitu. Tapi kan tidak lagi pegang itu gitu. Karena ahli surga dilayani oleh malaikat. Ahli neraka juga sama, bukan dilayani ya, dijaga ketat gitu. Dijaga ketat oleh para malaikat, walaupun sebenarnya nggak perlu dijaga sebenarnya, perintah Allah begitu. Jadi kekal surga dan neraka dari mulai diciptakan sampai untuk seterusnya. Sekarang surga neraka sudah ada kan? Iya, sudah ada. Dari mulai diciptakan sampai nanti seterusnya, maka selamanya ada. Kalau surga itu nanti hancur, berarti Bapak hancur lagi kehidupannya. Mau di mana tempatnya nanti kalau ke surga? Pindah ke Brebes lagi, Bapak pindah ke Brebes lagi. Kalau sudah masuk surga, tidak akan pindah ke tempat lain selamanya di surga. Makanya dalam pertemuan Allah dengan seluruh ahli surga pada hari Jumat, Allah sampaikan kepada ahli surga, siapa di antara kalian yang masih ada permintaan tentang kenikmatan surga ini? Semuanya menjawab, tidak ada ya Allah. Engkau sudah putihkan wajah-wajah kami, Engkau sudah beratkan timbangan-timbangan amal baik kami, tidak perlu ada lagi tambahan. Kata Allah, ada, aku akan berikan kepadamu, yakni ridwani, keridoan dari aku. Anda selamanya di surga, Anda selamanya, kalian selamanya di surga. Keriduan Allah, la askhatu abadan, aku tidak akan marah selamanya, kalian semuanya kekal selamanya di surga. Jadi itu bahasanya. Jadi kalau surga hancur, Bapak pindah lagi Brebes. Makanya kholidina fiha, ahli surga kekal karena surganya juga kekal. Jadi nanti Bapak nih setelah sekarang nih hidup nih, nanti kita mati ke alam kubur, alam barzah. Nanti kita nyambung padang mahsyar. Padang mahsyar sudah, setelah bangkit dari alam kubur, padang mahsyar, seterusnya kita hidup sampai nanti ke surga. Ya, saya optimis ya, ke surga, jangan ke neraka, ke surga. Ya kan? Sampai ke surga untuk selamanya. Kalau nanti ada surga hancur, berarti Bapak nanti pindah lagi. Pindah, surganya udah nggak ada. Kemana pindahnya? Ya, mau ke Brebes lagi begitu pindah. Jadi ini namanya aturan yang tidak beres gitu. Namanya aturan yang tidak beres. Kalau selamanya di surga atau mengenal pergi, berarti bagaimana dengan kata-kata akhir? Allah akhir, akhir. Gimana Pak? Allahu al-awwal wa akhir wal akhir. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Iya. Sebelum makhluk ada, Allah duluan. Kiamat terjadi, semuanya mati, Allah hidup. Allah hidup. Jadi sedang menegaskan, sebelum makhluk ada, Allah duluan. Kalau ada yang mendahului Allah, ya bukan Allah namanya. Sebelum makhluk yang manapun, sebelum bumi langit ada, sebelum kita ada, sebelum yang lainnya ada, Allah al-awwal. Allah yang pertama. Nanti terjadi kiamat, semuanya hancur, bumi langit hancur, Bapak mati, saya juga mati, semuanya mati, malaikat mati, Allah tetap yang terakhir, tetap hidup, tidak akan mati. Nanti tiupan kedua, dihidupkan kita semuanya. Allah tetap hidup, kita baru bisa hidup lagi. Jadi al-awwal wal akhir seperti itu. Jangan dipahami Allah sendirian, surga neraka enggak ada, kita enggak ada, sendirian. Allah sendirian, kalau menurut logika kita, Allahnya mau apa, sendirian itu mau apa?
Ya kan? Sendirian. Secara logika, tapi kan jangan ke situ kita pikirnya, jangan pakai logika. Untuk bab keimanan, terimalah dengan keimanan sekalipun tidak dimengerti oleh otak kita. Awas jangan dikejar. Nanti sampai ditanyakan yang ciptakan Allah siapa? Bahaya. Setan cari peluang. Saya tidak menuduh bapak setan, tidak. Setan cari peluang, nanti kira-kira manusia akan buntu jawabannya. Bumi langit Allah ciptakan. Pertanyaannya, yang ciptakan Allah siapa? Ini kan dimengerti atau tidak tentang urusan gaib, termasuk nanti yang akan kita songsong nih, dimengerti atau tidak, imani saja. Imani saja. Tidak setiap dalil dan keterangan dimengerti oleh otak kita. Banyak hal yang kita tak ngerti tapi kita diperintahkan untuk mengimaninya. Kenapa bapak ketika kentut pantatnya tidak dicuci? Tidak masuk sini, sudah lakukan saja. Bagian belakang kita tak usah diwudui, yang diwudui anggota yang lainnya. Kenapa ketika ibadah haji cium Hajar Aswad, nggak usah dibahas. Rasul yang beri contoh, tidak memberikan penjelasan, tidak ada penjelasan bahwa batu Hajar Aswad punya karomah, punya barokah, tidak ada. Itu betul-betul murni ibadah, lakukan sebagaimana yang Rasul perintahkan. Di saat kita bepergian, andai pakai kaos kaki, ketika wudhu cukup usap bagian bawah, bagian atas, bukan usap bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib, andai agama itu harus dimengerti dengan otak saja, maka aku usap bagian bawahnya daripada atasnya. Maka agama itu, makanya al aslu fil ibadah ghairu ma'qulil makna. Asal ibadah itu tidak dimengerti oleh otak kita. Kenapa subuh 2 rakaat, asarnya 4, duhurnya 4, isanya 4, kok kenapa subuh 2? Gak usah dibahas. Asal ibadah mah tak dimengerti oleh otak kita, lakukan saja, begitu perintah dari Allahnya. Allah tegaskan, ahli surga tidak ada yang pindah dari surganya. Ahli surga tak ada yang capek. Ahli surga tidak ada yang mati alias kekal selamanya hidup. Maka itulah yang kita terima secara dalil, imani saja. Seperti itu, tidak perlu lagi diperdebatkan karena kita diperintahkan mengimani apa yang Allah perintahkan dan Allah bacakan dalam Quran. Kita imani, ngerti atau tidak memang tidak wajib ngerti, bahkan banyak hal yang kita tidak ngerti. Kita baca Quran, nun apa artinya nun tidak tahu, Yasin apa artinya sih tidak tahu, sudah tak perlu ngerti di situ, tapi imani saja itu ada ayat Quran. Pada zaman sekarang ini adalah untuk masyarakat lansia harus divaksin. Kita mengetahui bahwa vaksin, obat vaksin itu adalah haram, tetapi kita diwajibkan untuk divaksin dengan barang tersebut. Bagaimana hukumnya kita melaksanakan atau memvaksin barang haram itu ke tubuh kita? Kedua, di dalam hal ini seperti kita melaksanakan operasi. Sebelum operasi kita diwajibkan untuk menghilangkan kesadaran. Di mana untuk obat menghilangkan kesadaran itu adalah obat morfin. Morfin itu adalah barang haram, tetapi kita laksanakan untuk obat operasi bagaimana itu. Itu saja. Terima kasih. Baik. Yang haram hukum asalnya tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, tak boleh digunakan. Yang haram tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, tak boleh digunakan. Karena begini Pak, mohon maaf, saya tahu uang ini haram dari hasil yang tidak halal, tapi saya nggak dimakan buat beli pulsa. Ada yang begitu tuh. Bapak tahu ini riba? Iya,
makanya saya nggak makan, beli pulsa. Apakah ketika beli pulsa jadi nggak dosa begitu? Karena nggak dimakan. Makanya yang haram ya yang tidak boleh dimakan, tak boleh digunakan, ya tak boleh dipakai. Ad-darurah tubihul mahdurat. Begitu kaidah para ulama yang disusun oleh mereka berdasarkan dalil. Sesuatu yang dilarang bisa jadi boleh karena darurat. Contoh, wanita hamil tua meninggal dunia, janinnya hidup. Secara dalil, melukai mayat kalau hadis Nabi mematahkan tulangnya orang yang sudah mati, hukumnya sama mematahkan tulang orang yang masih hidup. Artinya tak boleh mendolimi mayit sebagaimana mendolimi orang yang masih hidup. Tapi kalau tidak dibedah, ada janin, ya kan? Bayi harus diselamatkan, nyawa jelas harus diselamatkan, wajib hukumnya. Ini kan bertolak belakang nih. Satu sisi tak boleh kita melukai mayit, membedah apalagi. Tapi satu sisi ini ada bayinya. Kalau nggak dibedah, maka di situ ulama juga bikin kaidah, lakukan yang madorotnya lebih kecil daripada yang besar. Ini mas sudah mati, ini menyelamatkan yang masih hidup lebih utama daripada yang sudah mati, maka dibedahlah, bayi dikeluarkan, ini lebih utama daripada ikuti kubur bersama ibunya. Ini babnya bab darurat masalahnya. Jadi lakukan birtikabi khafihima, lakukan mana yang lebih ringan akibatnya, dipertimbangkan itu. Nah sekarang kalau sudah tahu vaksin itu membahayakan, habis divaksin seminggu kemudian innalillahi gitu. Ya kan seperti itu umpama ya, karena ada zat yang memang membahayakan. Kalau itu tahu ya kita jangan lakukan. Tapi kalau dipaksa ya sudah, kita terdolimi namanya, kita terdolimi, ya kan, terdolimi. Kita bertekad untuk tidak mau tapi dipaksa umpama, maka ketika melaksanakan ya karena terpaksa umpamanya, maka itu menjadi darurat, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, yang dosa ya yang mendoliminya. Ya mohon maaf, kita kan sering begitu ya, melakukan dalam kondisi tertentu begitu, kerjakan seperti itu. Jadi Quran memberi contoh, jika kita di hutan tidak ada makanan selain babi, jika kita di hutan tak ada makanan selain babi, yang lewat tuh babi lagi tidak ada, rusa nggak lewat, yang lain nggak lewat, babi lagi. Sementara kalau nggak segera makan kita meninggal, orang itu mati umpama. Maka perintah Quran juga, makanlah babi itu, tapi jangan melampaui batas. Sudah hilang laparnya, jangan dibawa pulang, ya kan? Sudah cukup hilangkan lapar saja agar tidak mati. Maka kita makan babi itu kan jelas haram, ya haram. Jangankan Quran, Injil pun mengharamkan, Taurat juga mengharamkan. Yang menghalalkan itu ahbar dan ruhbannya, tokoh agamanya, ahli kitabnya yang menghalalkan, bukan Taurat Injilnya. Kan sama dengan kita sekarang, para kiai berani mengharamkan sesuatu yang halal. Zaman dulu juga sama. Jadi babnya bab darurat. Ada orang tenggelam, wajib menolongnya kita, wajib menolongnya. Dosa kalau nggak nolong. Tapi kitanya nggak bisa renang, Kalau kita nolong ya sudah dua-duanya, ya innalillahi, ya kan? Maka kita tidak menolong, dosa tidak, karena kita nggak bisa renang. Maka kita menempuh cara lain, panggil orang yang sekiranya bisa renang. Itu kan darurat namanya. Tidak menolong teman kita dosa, tidak, karena kita tidak bisa renang. Jadi babnya bab darurat di situ, bab tidak sanggup, tidak mampu. Kalau kita dipaksa harus vaksin,
dikelilingi oleh tembakan, harus vaksin. Ya sudah vaksin gitu. Ya. Meninggal ya sudah insyaallah tidak sia-sia gitu. Karena kondisinya terdolimi. Dan ini belum apa-apa dibandingkan zaman dulu. Belum apa ini. Tapi kalau memang vaksinnya memang menguntungkan untuk imun, ya tidak ada alasan untuk tidak mau. Umpama. Jadi kembali lagi, betul nggak vaksinnya membahayakan atau tidak? Itu tanya kepada para medisnya yang jujur, tapi yang jujur, jangan tanya kepada yang suka bohong. Terakhir dan ini pengajian terakhir berarti. Menyakiti mayit hukumnya sama dengan menyakiti orang yang masih, hukumnya sama, bukan sama orangnya, hukumnya sama. Kalau bapak kita masih sakit dijiwit, masih sakit karena ruh kita masih ada, ruh kita masih ada, maka aturannya seperti itu. Hukum orang yang menyakiti, jangan punya pikiran mayitnya sakit, tersakiti, tidak. Hukumnya dolim, hukumnya sama saja berbuat aniaya kepada yang masih hidup. Karena orang yang sudah mati, ya ruhnya tidak lagi ada di badannya, sudah tidak lagi merasakan sakitnya jasad. Kita sekarang bisa nikmatnya duduk sekarang. Nanti bisa nikmatnya sarapan pagi karena ruhnya masih ada dalam badan kita. Kalau sudah nggak ada, berhenti makan, sudah nggak ada rasa untuk itu. Jadi hukumnya, dosanya itu sama dengan dosanya orang yang menyakiti yang masih hidup. Gitu. Bukan si sakit kesakitan sehingga nanti saya ketika jadi mayat, kamu sudah dokter, kamu sudah operasi saya enggak begitu. Enggak begitu. Jadi pengadilan digelar, mana yang didolimi, mana yang mendolimi ketika masih sama-sama hidup. Kenapa dipanggil, diadili sampai dia muflis bangkrut? Karena orang ini syatama hadza wa qatala hadza. Orang ini ketika hidupnya sudah memfitnah si fulan, mengejek si fulan, menyakiti si fulan, membunuh si fulan. Jadi berlaku pada yang masih hidup gitu. Maka akan ada hukuman pengadilan. Mana yang dibunuh, mana yang membunuh dipertemukan. Mana yang dihutangi, mana yang nggak mau bayar hutang dipertemukan. Sesama hidup, bukan kepada yang sudah mati. Kalau yang tadi mas sudah tidak itu. Itu dosanya urusannya dengan Allah. Dosanya sama seperti dosanya menyakiti orang yang masih hidup. Tidak ada pertanyaan atau tidak dipertemukan mayit ini yang di black oleh dokter dipertemukan dengan dokter, bukan gitu. Jadi sesama yang masih hidup nanti akan diadili, bukan kepada yang sudah mati. Tapi menyakiti, kita melakukan sikap yang kasar kepada mayit, hukumnya, dosanya sama dengan kita bersikap kasar kepada yang masih hidup. Makanya pelan-pelan memandikan jenazah kita perlukan dengan sebaik mungkin, ya kan? Mandikannya sebersih mungkin, tapi nggak usah diurut begitu perutnya, karena yang hidup tak mau diurut perutnya kalau mandi, sama jenazah juga tak mau kalau bisa ngomong mah. Jadi dosanya sama. Cukup? Ya, mangga ditutup.